Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Mirza Nurasis dari Teknik Sipil Angkatan 2020 yang pada semester ini jadi tentor MPK. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang soal UTS MPK tahun lalu, tahun 2022. Jadi untuk soal MPK UTS tahun lalu, di sini ada dua tipe. Yang pertama itu adalah yang dikerjakan di tempat. Ada satu soal, itu waktunya 65 menit. Kemudian di sini juga ada eh, yang bentuknya tugas, itu untuk menggambarkan tentang rumah tinggal, itu ada denah. Kemudian berikut dengan metode pelaksanaannya. Seperti ini ada ketentuannya. Dan mungkin yang akan aku bahas di video kali ini itu cuman yang soal ini, yang dikerjakan secara offline. Jadi soalnya ini tentang metode pelaksanaan jembatan. Uraikan dengan jelas dan logis metode pelaksanaan struktur utama dari suatu konstruksi jembatan seperti pada gambar terlampir. Jadi jembatan yang dimaksud di sini tuh adalah jembatan Sikata, Undip. Nah, ini jadi dikasih seperti ini. Ini ada dinas situasi, ada konturnya juga, kemudian ada potongan memanjang, kemudian juga ada potongan melintangnya atau cross sectionnya. Nah, di sini clue-nya, di sini itu eh, jelaskan metode pelaksanaan struktur utamanya. Jadi cuman struktur utamanya aja yang dibahas. Konstruksi jembatan seperti pada gambar. Nah, karena di sini mengingat waktunya juga cuma 65 menit, jadi usahakan langsung ambil poin-poin aja, lalu dijelaskan secara singkat. Nah, ini, jadi di sini aku udah bikin rangkumannya, mungkin nanti secara lengkap bisa dibaca sendiri, urutan-urutannya, kemudian penjelasannya. Dan ini kan kalau dilihat ada sampai banyak ini, sekitar berarti 8 halaman. Nanti mungkin nggak mungkin kalau misalkan dikerjain sendiri nggak mungkin ya dalam waktu 60 menit sebanyak ini, jadi nanti diringkas sendiri aja. Jadi yang pertama, nah ini ya, penampakan jembatannya. Itu yang pertama yang pasti adalah menentukan lokasi dan pematokan sesuai sumbu X, Y, Z. Nah, ini kita bisa lihat dari gambar. Ya kan, kalau dilihat secara detail, ini tuh ada ini ya, beberapa titik penting. Yang pertama itu ada awal pekerjaan, kemudian juga ada BM. BM itu benchmark. Ini ada dua, ini benchmark yang satu yang sini, yang kedua yang sini. Kemudian ada CP juga. CP itu concrete point kalau nggak salah. Itu seperti buat pematokan. Nah, ini tuh fungsinya nanti buat titik acuan. Ini ada benchmark, kemudian ada CP ini. Nah, nanti itu bisa untuk membuat sudut azimutnya ini antara titik-titik ini nanti dihubungkan. Nah, makanya ada titik ini. Nah, masing-masing itu ada sumbu X, Y, Z-nya, koordinatnya. Y koordinat X-nya berapa, Y berapa, Z berapa. Jadi seperti itu. Ini untuk penjelasannya nanti bisa dibaca sendiri ya. Ada fungsinya. Kemudian dilakukan berdasarkan survei dan pengukuran yang telah dilakukan sebelumnya dan lain-lain. Nah, ini fungsinya untuk menentukan letak dari elemen-elemen strukturnya. Seperti nanti ada pondasi, pilar, abutmen, dan juga bangunan atasnya. Itu yang pertama. Lanjut yang kedua itu langsung dilakukan pelaksanaan pondasi sumuran dan pembuatan jalan kerja. Nah, di sini kan di gambar juga udah terlihat kalau pondasinya di sini gunakan pondasi sumuran ya. Ini mungkin nggak terlalu jelas, tapi ini di file aslinya ada tulisannya pondasi sumuran gitu. Ini ya, baik di abutmen maupun di pilarnya itu pakai sumuran semua. Ini mungkin buat yang mungkin udah tahu, mungkin refresh aja sedikit. Kalau yang ini tuh namanya abutmen. Nah, kalau yang ini tuh pilar, yang dua di tengah ini. Nah, kemudian yang di ujungnya abutmen lagi. Nah, ini sama-sama mungkin strukturnya mirip ya. Ini dari cor beton juga. Cuman ini kalau abutmen itu nanti juga berfungsi untuk menahan dari timbunan tanah dari jalan pendekatnya sini juga. Ini juga sini. Kalau pilar itu cuman berfungsi untuk menyangga ini dari gelagar memanjangnya dari jembatan. Ini pilar, pilar, ini yang ujung abutmen, abutmen. Nah, jadi tadi lanjut setelah bikin pematokan, langsung mulai dari struktur bawahnya dulu, yaitu bikin pondasi sumuran.
dan juga jalan kerja. Jalan kerja itu di sini kan kita bisa lihat ya, kalau misalkan dari awal konstruksi itu di sini bentuknya masih konturnya ini ya, masih berbentuk mungkin seperti lereng-lereng. Nah, itu kan pasti dalam bikin pondasi ataupun struktur lainnya itu pasti perlu mendatangkan alat berat seperti ekskavator dan lain-lain. Nah, itu nanti untuk menuju ke mendekati lokasi itu pasti dibutuhkan namanya jalan kerja. Jadi nanti mungkin bisa di sebelah sini, ini di gambar juga nggak tercantum dengan jelas, tapi intinya nanti dibikin jalan kerja untuk mobilisasi alat-alat beratnya gitu. Yang kedua ini kondisi sumberan dan buat jalan kerja. Nah, di sini aku udah bikin ini ya, metode pekerjaan untuk kondisi sumberan ini lengkap dari poin 1 sampai ke 9. Nanti mungkin bisa dibaca sendiri. Nah, gini ya, mulai dari buat kalian. Nah, ini ada kedalamannya juga. Nah, kemudian ini ya, kan sumberan nanti pakainya sistemnya pakai pipa beton. Sumberan tuh udah precast lah. Ini dimasukkan, setelah digali dimasukkan ke betonnya. Nah, kemudian digali ini satu dulu, kemudian digali lagi. Nah, itu dilakukan terus sampai mencapai lapisan tanah keras. Nah, nanti untuk pipa beton saja, kemudian baru dimasukkan yang kedua, ketiga, dan seterusnya. Nanti dirangkai sampai selesai. Nah, mungkin nanti bisa dibaca sendiri. Nah, setelah selesai pondasi sumuran, lanjut yang ke atasnya itu pelaksanaan kaki pilar dan kaki abutmen. Tadi udah aku jelasin ya, yang pilar mana, yang abutmen yang mana. Nah, di sini juga udah aku jelasin ya, tahapannya itu ada mulai dari persiapan, kemudian pengukuran, perancah, penulangan, formwork itu begisting, sampai ke pengecoran. Nah, setelah pengecoran saya nanti juga ada perawatan dan juga pembongkaran. Pembongkaran itu maksudnya pembongkaran begisting. Nanti mungkin sama untuk detailnya bisa dibaca sendiri. Itu tadi untuk yang pilar. Nah, kemudian ini untuk yang abutmennya ini juga sama, udah ada tahapannya pelaksanaannya. Nih, ini ada poin-poinnya, nanti mungkin bisa lebih lengkap dibaca sendiri. Nah, setelah itu, kan tadi baru mulai dari pilar dan abutmen bagian kaki. Nah, selanjutnya di sini eh, sambil melaksanakan pembetonan tadi, di sini selanjutnya adalah pemasangan serta mobilisasi balok girder, pelatakan, dan juga pelengkung biasanya. Jadi di sini untuk girder dan juga pelengkungnya itu modelnya precast atau udah nanti tinggal dirakit di tempat. Nah, itu nanti tinggal dimobilisasi aja ke dekat lokasi pembangunan. Nah, selanjutnya ini masih dilanjutkan untuk pelaksanaan tadi pilar dan abutmen bagian badan dan kepala. Jadi mungkin aku balik lagi. Nah, ini untuk ini kan modasi sumuranya. Mungkin aku hapus dulu. Nah, ini kan ini ada pondasi sumuran ini juga. Nah, saya yang dimaksud dengan kaki itu yang ini. Nanti ada badan, terus kepala. Nah, tadi itu bertahap ya, mulai dari kakinya dulu, kemudian baru kita mobilisasi dari ini ya, geder-gedernya ini kita tempatkan dulu di dekat lokasi. Nah, berikut dengan pelengkung basinya juga. Setelah itu baru dilanjutkan lagi ke pengecoran bagian badan dan kepala. Nah, urutannya seperti itu. Ini lanjut. Nah, tadi kan sudah ini dimobilisasi girder dan pelengkungnya, kemudian lanjut di pelaksanaan badan dan kepala. Nah, kalau sudah selesai, kemudian kita udah dapat struktur mulai dari fondasi sumuran sampai ke pilar dan abutmen. Nah, terus kemudian untuk komponen ini, baru girder dan pelengkungnya juga udah sampai. Nah, selanjutnya baru pemasangan girdernya. Nah, buat pemasangannya ini menggunakan crane ya, biasanya bisa mobile crane atau crane yang tower crane itu juga bisa.
Nah, cuma di sini nggak dijelaskan secara detail, jadi mungkin kita sebut keren aja nggak apa-apa. Nah, intinya tinggal dikaitkan ya ke sling baja ini dari keren tersebut. Nah, baru nanti diangkat secara perlahan di kedua ujungnya. Jadi kan kalau girder itu kan mungkin memanjangnya seperti ini. Ini baloknya. Hanya yang diikat tuh di ujung sebelah kiri dan sebelah kanan. Jadi nggak boleh cuma satu. Nah, ini biar selain yang pertama pasti buat keamanan, biar nanti nggak miring. Nah, yang kedua itu nanti eh, agar nggak merusak dari kekuatan dari balok peratekannya sendiri. Kalau cuma satu sisi yang diangkat kan nanti bisa terjadi keruntuhan di salah satu sisi yang lain. Nah, setelah itu diangkat sama dua crane gitu ya. Letakkan ke atas lalu diletakkan di atas bearing pad yang sudah terlebih dahulu dipasang pada bagian abutmen dan pilar. Nah, nanti kan di bagian pilar sini ini ada antara dua pilar. Nah, di sini ada bearing padnya. Itu sebagai semacam bantalan, Pak. Nah, setelah itu kalau sudah terpasang sesuai di lokasinya, lalu baru dilepaskan kaitnya antara girder dan juga slingnya tadi. Nah, kemudian kerennya diarahkan menuju girder lain yang belum terpasang. Terus diulangi lagi seperti yang tadi. Nah, ini dilakukan dari ujung tiga buah per segmen. Di satu-satu nanti, tiga segmen itu tadi, ini ya, ini segmen yang pertama, ini segmen yang kedua, ini segmen yang ketiga. Yang pertama antara abutmen dan pilar, yang kedua itu antara pilar dan pilar, nah yang ketiga itu antara pilar dan abutmen. Nah, untuk tumpuannya. Kemudian udah, girdernya udah terpasang, baru, nah yang terakhir ini ya, pembuatan lantai jembatan. Nah ini untuk mutu betonnya ini sendiri juga aku pakai asumsi ya, karena nggak eh, apa namanya nggak disertakan di soal juga. Nah, ini juga ada tahapan-tahapannya. Tuh ini nanti detailnya bisa dibaca sendiri ya untuk lantai jembatan. Ini menggunakan sistem beton bukan precast ya, tapi cetak di onsite, cetak di tempat. Nah, ini mulai dari begisting, kemudian dibongkar. Ini ketentuan-ketentuannya. Dan juga ini ya, proporsi ini mix desainnya juga harus melalui persetujuan terlebih dahulu. Harus disetujui oleh konsultan pengawas dan juga direksi di lapangan sebelum nantinya dicoret. Nah, ini habis itu ini mulai ini ya, materi-materinya dimasukkan ke concrete pen, kemudian ini pengangkutan menggunakan drum mixer. Dan ini tadi juga dilakukan pembersihan juga sebelumnya. Nah, ini juga ini lengkap ini. Ini dibaca semuanya aja. Ini termasuk sebelum mulai pengusurannya harus ini dipastikan keadaan bersih. Nah, terus ini juga ada ketentuan-ketentuannya. Nggak boleh melampaui 1 meter dari tempat awal kerja yang dicetakkan. Nah, ini terus kemudian tidak boleh jatuh bebas dalam keadaan cetakan dengan ketinggian lebih dari 150 cm. Jadi nggak boleh disatukan tinggi-tinggi. Nanti kalau enggak ini ya segregasi tadi ya. Jadi antara split sama adonan semennya nanti bakal terpisah. Nanti splitnya turun ke bawah semua. Hmm, nah ini juga termasuk setelah finishing ini nanti semuanya ini termasuk curing ya. Jadi permukaannya nanti disemprot air secara merata, secara kontinu. Seperti itu. Nah setelah selesai, mulai dari bawah tadi ada pondasi jemuran, kemudian ada bagian kaki, ini pilar, kemudian badan, ini kepala. Nah, kemudian tadi juga sudah dipasang girdernya memanjang. Kemudian di atas juga udah ada lantai jembatan. Nah, baru yang terakhir ini adalah pemasangan pelengkung baja dan juga kelengkapan lainnya. Jadi pelengkung baja ini ya, kalau berdasarkan dari pengamatan tuh ada 5 segmen. Nah, nanti diangkat satu persatu dan keren. Mulai dari yang bawah.
Jadi urut ganti yang bawah sini kan ada eh, kayak apa namanya platform dari betonnya terlebih dahulu. Nah, kemudian nanti kan ada 5 segmen. Jadi pasang satu mulai dari yang bawah segini ini, kiri kanan, kemudian nyambung lagi mulai ke atas gini. Nah, ini seperti ini. Jadi kita sambungkan dengan seperti itu. Terus setelah ini di dua sisi nanti dipasang ikatan-ikatan anginnya. Kayak gitu. Nah, kalau udah selesai semua bagian strukturnya baru nanti terakhir dibuat kelengkapan lainnya ya, seperti trotoar, marka, rambu-rambu, dan lain-lain. Mungkin seperti itu. Nah, mungkin buat tambahan aja, mungkin kalau sekilas kita lihat di sini kan sebenarnya di sini tipe dari jembatan Sekatak itu ya pelengkung, pelengkung baja. Ya, ada pelengkung bajanya. Cuman kalau secara struktur itu sebenarnya lebih mengarah ke tipe jembatan balok girder beton. Jadi sebenarnya ini lebih mengarah ke aksesoris aja ini buat pelengkung bajanya. Buat aksesoris kayak kan jembatan ini juga sebagai ikon gitu ya. Jadi lebih ke aspek estetika aja ini pelengkungnya. Nggak terlalu memberikan kontribusi yang secara signifikan ke kekuatan strukturnya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat di gambar kerjanya pun, uh, ya, untuk potongan memanjangnya, sebenarnya kan ini sudah ada abutmen, pilar abutmen lagi, kemudian nanti di sini ada girder balok, balok girder dari beton tadi yang prategang. Nah itu sebenarnya udah cukup ya, strukturnya cuma kayak gini. Nggak ada pelengkungnya pun sebenarnya nggak apa-apa. Nah, jadi balik lagi tadi ke aspek estetika. Jadi untuk metode pelaksananya juga ini bagian terakhir karena bagian pelengkap, bagian pelengkap. Jadi seperti itu. Pada dasarnya ini jembatannya tipenya tadi ya, girder biasa. Ini untuk potongan melintangnya. Ini untuk jalan pendekatnya ya. Ini potongan melintang di bagian tengah. Ya, nah, ini juga kan dari girder semua ini. Nah, seperti itu. Mungkin sambil ada referensi juga ya video dari YouTube buat visualisasi eh, untuk pemasangan girder balok di satu jembatan. Kalau ini bukan jembatan sekatak ya, tapi prinsipnya sama. Jadi mungkin penampakannya kurang lebih kayak gini. Kemudian tadi yang udah aku jelasin cara buat pemasangan girdernya itu dikaitkan di ke kedua ujungnya bagian kiri maupun kanannya menggunakan sling baja yang nantinya dikaitkan ke kren. Ya, jadi ngangkatnya pun juga bersamaan ya ini kiri sama kanan. Nah kayak gini. Kurang lebih seperti ini ya gambarannya. Nah, ini tadi bagian ujung, ini kan, ini kebetulan nggak ada pilarnya, jadi ini cuma abutmen di kedua sisi. Jadi di sini bagian ini ada bearing padnya atau mungkin bantalan gitu ya istilahnya. Bagian ujung kiri sama ujung kanan. Nanti akan diletakkan di atas bearing pad tersebut. Ya. Nah, kalau udah pas baru diturunkan secara perlahan. Ini juga ada orang ini pemandu biar posisinya akurat. Nah, ini kelihatan jelasnya bearing padnya. Hmm. Ini akan dibantu oleh dua orang ini untuk mengarahkan biar pas tepat di bearing padnya. Ini pokoknya dipastikan sampai tepat, baru nanti dilepas. Nah, setelah itu aku lanjut ke girder selanjutnya, yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya.
Jadi dilakukan dari ujung ke ujung urut. Kedua, kemudian yang ketiga. Nah, kurang lebih metode tahapannya seperti ini ya, dari ujung satu-satu. Nah, kalau yang di tadi ini kan di soal ini ada totalnya satu 2 3 4 5 6 ada 7 buah. Jadi nanti dilakukan misalkan dari ujung sebelah kiri, kemudian yang berjalan ke kanan satu demi satu kayak gini yang disusun. Baru juga dari segmen yang paling ujung, misalkan dari segmen satu terlebih dahulu diselesaikan, kemudian dua, tiga dan seterusnya. Nah, mungkin kurang lebih kayak gitu untuk metode eh, pelaksanaan ini ya, struktur utama dari konstruksi jembatan. Nah, kalau untuk MPK sendiri, metode mata kuliah metode pelaksanaan konstruksi itu memang benar-benar apa ya random gitu ya. Jadi kalau misalkan ini aja mungkin uraikan secara jelas dan logis. Jadi kita benar-benar harus improve ya. Eh, kayak berdasarkan pemahaman kita aja. Jadi ini di materi pun juga gak dibahas secara spesifik. Jadi gimana caranya kita pakai secara logika aja gitu tahapan-tahapannya mulai dari awal tuh apa dulu yang harus dikerjakan selanjutnya gitu-gitu. Nah, mungkin kayak gitu aja. Jadi kalau buat MPK sendiri ini kan untuk yang tahun kemarin itu 2022 itu kan pertama kalinya offline nih. Jadi soalnya pun ini juga berbeda. Jadi kalau sebelumnya lagi tahun 2021 itu online. Nah, itu bentuknya itu malah pilihan ganda. Jadi dulu disuruh untuk bikin soal per anak, nah kemudian nanti dikumpulkan, baru nanti eh, setelah dikumpulkan nanti dikeluarkan secara random seperti ini ya. Ini banyak. Ini ada di folder SNJ tahun 2022 berarti. Ini barangkali mau dibaca-baca. Ini ada soal UTS yang tahun lalu sampai 500 halaman. Nah, kemudian juga ini ada materi yang untuk UTS. Ini ada rangkumannya. Jadi sebenarnya kan kalau yang di tahun 2021 itu materi sebelum UTS itu adalah ini ya, kurang lebih mulai dari manajemen proyek, kemudian pekerjaan bangunan gedung. Nah, mulai dari persiapan, kemudian pondasi-pondasi ini, pondasi dangkal, dalam, kemudian naik ke struktur atas bangunan, pekerjaan arsitektur, sama menyinggung pekerjaan beton secara umum gitu ya. Nanti setelah UTS baru nanti materinya tuh ada tentang perkerasan jalan, tentang beton dan juga keairan ya, seperti bendung, embung dan lain-lain. Nah kalau yang ini kan kebetulan tahun sebelumnya lagi kan aku juga yang jadi tentor APK. Ini aku udah bikin rangkumannya juga barangkali mau dilihat-lihat. Ini yang tahun 2022 itu ini jadi ada rangkuman materi sama kumpulan soal pilihan ganda. Terus kalau yang tahun ini, jadi tahun yang 2022 itu soalnya ini tadi cuman satu soal ini yang dikerjakan dalam waktu 65 menit. Jadi mungkin segitu aja yang bisa aku sampaikan. Sekali lagi aku tekanin kalau MPK itu materinya luas dari berbagai bidang di sipil. Jadi dipersiapin aja untuk berbagai kemungkinan soalnya. Mungkin lebih dibaca-baca lagi, perbanyak referensi gitu-gitu. Mungkin sekian aja yang bisa aku sampaikan. Semoga bisa membantu untuk persiapan UTS-nya. Semoga diberi kelancaran dan mendapatkan hasil yang terbaik. Mungkin sekian dari aku. Terima kasih yang udah berhati di awal sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.